Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga tugas atau final tes pada kali ini dapat terselesaikan. Meskipun masih banyak kekurangan yang saya dapatkan. Kemudian salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan keribaan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Huzaimah, NIM 2022110880. Di sini saya memenuhi tugas dari Bapak dosen Zakia Mani SHI MH. Saya kali ini akan membahas yaitu adalah legal drafting dengan judul proses penyusunan perundang-undangan. Nah, sebelum memasuki pembahasan pada kali ini, tahukah kalian ternyata tahapan-tahapan dari proses pembuatan atau rancangan undang-undang itu bukan sembarangan. Jadi, tahapan RUU itu banyak sekali tahapannya. Terdapat 6 tahapan dari perencanaan pembuatan RUU atau rancangan undang-undang. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan, yang kedua ada tahapan penyusunan, yang ketiga ada tahapan pembahasan, yang keempat ada tahapan pengesahan, dan yang kelima ada tahapan pengundangan, serta yang keenam tidak kalah penting yaitu adalah tahapan penyebar luasan RUU atau undang-undang. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang proses pembentukan undang-undang ini. Yang pertama ada perencanaan. Nah, proses perencanaan ini adalah tahapan di mana Presiden, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, serta DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu membuat perencanaan atau naskah perencanaan untuk menyusun sebuah rancangan undang-undang. Mereka bekerja sama untuk menghasilkan undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas atau masyarakat setempat. Jadi, tahapan ini melibatkan orang-orang yang sangat penting bagi negara Indonesia. Kemudian selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah tahapan penyusunan. Tahapan penyusunan rancangan undang-undang adalah proses di mana tidak kalah penting nih. Di sini proses pembuatan atau penyusunan pasal undang-undang ini mengikuti ketentuan dalam lampiran 2 nomor Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ternyata penyusunan ini harus disusun dengan begitu teliti. Selanjutnya yang ketiga, kita masuki tahapan pembahasan. Nah, tahukah kalian apa yang terjadi pada proses pembahasan? Di sini pada proses pembahasan ini terjadilah saling kritik antara Presiden, DPR, serta DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, apabila RUU atau rancangan undang-undang tersebut berasal dari Presiden, maka DPD dan DPR akan mengkritik atau memberikan masukan tentang RUU yang dibuat oleh Presiden tersebut. Selanjutnya, apabila RUU atau rancangan undang-undang tersebut dibuat oleh DPD, maka yang berhak mengkritiknya adalah Presiden serta
Presiden serta DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang ikut andil dalam pembuatan tersebut. Yang keempat, kita masuki pembahasan tentang pengesahan. Setelah adanya persetujuan dari Presiden dan DPR, maka RUU atau rancangan undang-undang dibubuhi tanda tangan di naskah RUU tersebut oleh Presiden. Nah, ini merupakan simbolik atau tanda bahwa RUU itu telah menjalani dan memiliki tahapan-tahapan yang telah dilalui. Selanjutnya, tahapan yang kelima yaitu adalah tahapan pengundangan. Tahapan pengundangan itu yaitu adalah di mana RUU atau rancangan undang-undang yang telah disahkan akan dimasukkan ke dalam LN atau lembaran negara. Nah, di tahap pengundangan ini pun bertujuan untuk supaya memastikan setiap orang mengetahui undang-undang yang telah dibuat dan mengikat oleh aturan-aturan yang ada di rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya yang keenam atau tahapan yang terakhir. Yang terakhir ini adalah tahapan penyebar luasan. Penyebar luasan undang-undang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa RUU atau rancangan undang-undang telah disahkan. Kemudian di tahapan penyebar luasan ini pun masyarakat setempat atau masyarakat juga bisa untuk memberikan masukan-masukan terhadap rancangan undang-undang. Jadi, kesimpulannya adalah tahapan perencanaan atau pembuatan undang-undang bukan asal-asalan, melainkan harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi, bukan hanya sekedar naskah biasa, melainkan harus dari persetujuan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Daerah, dan masyarakat pun harus ikut andil di dalam rancangan undang-undang tersebut. Demikianlah pembahasan saya pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali terdapat kesalahan dan kekhilafan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.